akan terus bercerita dengan teman-teman dan tiba-tiba kaki saya menendang gelas kaca ini pecah. Pecahannya mengenai kaki saya dan kemudian kaki saya berdarah. Pertanyaan saya ke Haris, apa yang terjadi? Kesakitan. Gitu. Aduh. Haris kesakitan. Coba saya tulis dulu ya. Atau 11 kali mas. Aku belum terpikir apa jawabannya. Atau udah aja. Wah, sudah kita kayak miskin banget. Sip. Aduh. Terkejut. Apa lagi? Terkejut. Au. Teman-teman au. Astagfirullah. Maaf nggak lihat. Untung gelasnya masih murah harganya. Maaf ini. Gelasnya murah kok nggak apa-apa lah ya. Apa lagi? Aduh sayang gelasnya. Sayang gelasnya. Lebih sayang gelasnya ya. Daripada kakinya. Kayak Tupperware. Iya, betul. Sembarangan ini. Matanya dipakai. Mata. Ada gelas ya. Saya akan beri kesempatan teman-teman untuk menjawab selagi saya mau. Dapat payung. Dia dapat payung. Saya lagi ngobrol, kemudian kaki saya menendang gelasnya pecah, pecahan kacanya kemudian menusuk kaki saya dan kaki saya berdarah. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Jawabannya, aduh, kesakitan, au, astagfirullah, nggak berat, nggak sengaja, maka dipakai, saya gelasnya, siapa yang taruh gelas sembarangan? Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Gelasnya pecah. Kaki pecah. Kaki Nabrak gelas. Yang terjadi adalah kaki saya nabrak gelas. Kan saya udah jelasin tadi. Iya. Kaki saya nabrak gelas, gelasnya jatuh, pecah, pecahannya kemudian kena kaki saya. Dan kaki saya berdarah. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Kemudian teman-teman simpulkan saya bilang aduh, saya nggak bilang adul. Teman-teman simpulkan saya bilang au. Disimpulkan juga saya bilang astagfirullah. Disimpulkan nggak sengaja. Saya sengaja tadi. Disimpulkan siapa yang taruh gelas sembarangan, marah-marah lagi. Disimpulkan saya gelasnya. Ada juga yang bilang mata dipakai. Ini lazim. Di mana-mana saya kasih pelatihan begini, semua orang akan menjawab seperti ini. Karena apa? Dunia kita ini sangat dipengaruhi dengan opini. Jadi opini kita menggiring kita pada kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu itu benar gitu. Kebanyakan nonton sinetron misalnya kan, kalau ibu-ibu tuh nonton sinetron, hati-hati dia di balik pintu gitu. Bisa dia menyimpulkan sesuatu yang ada di gelas kaca itu gitu. Pernah lihat nggak ibu-ibu nonton kayak gitu? Pernah. Ada yang nangis. Nah kemarin ada yang saya lihat sekilas di Instagram atau di mana gitu. Ada ibu-ibu tahlilan, syukuran ya. Dia syukuran karena ada yang nggak jadi mati gitu ya. Nggak jadi cerai apa sih? Sinetron apa yang cerai? Ini kualitas kita gitu. Kenapa? Karena dari kecil kita diajar untuk membuat kesimpulan-kesimpulan semu, membuat sesuatu yang membuat opini yang terburu-buru gitu. Nah dan itu kita buktikan hari ini, sore ini, dengan jawaban teman-teman ini. Saya nggak menyalahkan teman-teman. Nah, dari sini kemudian harus ada pelajaran bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Nah saya akan
ngajak teman-teman ke slide berikutnya. Nah, itu mulai dari mengalami. Orang dewasa belajar, kita ini belajar mulai dari mengalami dulu. Jarang kita mulai dari teori. Ada pertanyaan kemarin ke saya waktu pelatihan menulis, Bang, gimana caranya menulis? Wah, itu sesuatu yang sangat sulit saya jawab. Gitu ya. Atau ketika saya memberikan pelatihan solusi konflik tenurial, ketika setelah pembukaan ada pertanyaan, ya pertanyaan gimana cara menyelesaikan konflik? Saya bingung jawabnya. Karena orang cenderung kalau kodenya begini, menyimpulkan, mengurai, menganalisa. Nah, kita dari ini langsung ke sini. Itu persoalan kita yang mendasar. Mestinya pertanyaan saya tadi kan mengarah ke sini. Apa yang terjadi? Selanjutnya baru pertanyaan saya, bagaimana rasanya? Kenapa itu bisa terjadi? Ya kan? Oh ya, dia tadi kamu waktu jalan nggak lihat-lihat, nah itu udah menganalisa. Ya kan? Nah, kemudian kita simpulkan. Oh iya, nanti kalau mau jalan lagi, tolong hati-hati, diperhatikan gitu loh. Baru kemudian ada simpulan-simpulan. Kan nggak mungkin, oh nanti kalau mau jalan lagi bilang au ya gitu. Atau kalau mau jalan lagi bilang aduh. Mulai terasa ini sederhana. Semua orang mengalami ini. Jadi kita akan mulai dengan ini, dengan apa yang kita alami hari-hari. Padahal saya nggak kenal, saya nggak pernah ngobrol sama dia gitu ya, nggak dapat informasi apapun tentang dia. Saya cuma dengar omongan orang. Udah itu nggak benar gitu. Terus saya simpulkan dan saya memutus silaturahmi saya dengan Yuda. Hanya karena kesimpulan mengurai, apalagi menganalisa gitu ya. Nah, itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana dengan gelas di atas di lantai tadi. Itu yang sangat sederhana. Nah, mulai sekarang, orang biasanya belajar, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan melihat, ada yang dengan melakukan gitu ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa mengakselerasi proses belajar kita. Kita nggak bisa belajar kalau cuma dengerin gitu. Kita nggak bisa belajar kalau cuma lihat. Bisa sih bisa, tapi presentasi pelajaran yang akan kita dapat itu, misalnya saya nggak akan bisa belajar hidup kalau saya nyaman. Maka saya cari kondisi di mana membuat saya tidak nyaman, sehingga saya tahu artinya hidup. Saya nggak akan tahu kondisi orang miskin ketika saya kaya. Ngerti nggak? Saya nggak akan tahu kondisi orang lapar ketika saya nggak puasa gitu loh. Itu sudah apa ya? Bahkan Tuhan sudah perintahkan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian bisa mengakselerasi, melakukan refleksi. Nah, dalam hidup ini pasti ada refleksi-refleksi. Minimal orang muslim misalnya refleksinya 5 kali sehari. Ya, kita memperbaharui minimal kita setelah kita beraktivitas segala macam, kita melakukan refleksi. Nah, setiap hari itu minimal refleksinya 5 kali sehari. Mulai dari pagi-pagi sebelum matahari terbit, kemudian tengah hari, sore, petang, dan malam. Nah, itu adalah proses refleksi yang kalau kita mau bawakan ke diri kita lagi, kan Tuhan bilang, lu mau sholat tiap waktu 24 jam itu sholat aja kerjaan kita, Tuhan nggak akan berkurang keagungannya. Tuhan nggak akan bertambah juga keagungannya gara-gara kita sholat. Sholat itu untuk kita.
Bagaimana? Nah, kalau saya kemudian mengartikan itu bagian dari saya merefleksikan. Dari subuh sampai zuhur ini saya udah dosa apa aja. Dari subuh sampai zuhur saya udah berbuat baik apa aja. Nah, proses itu kalau diulang-ulang, aksi refleksi namanya praksis. Ya? Dulu kayak udah mulai merasa mereka Gerhana matahari bukan bulan itu. Orang Ini ya, maksudnya ini Mas Iman, gerhana. Keseimbangan. Keseimbangan. gerhana, keseimbangan, apa lagi? Adrenalin. Pemandangannya gitu ya. Coba ada lagi yang menarik? Tali. Apa dengan talinya? Kenapa talinya membuat menarik? Kakinya bisa lengket kalau talinya. Oke. Kakinya bisa lengket. Kalau kakinya nggak lengket di tali, berarti dia jatuh ya. Itu biasa. Biasa. Proses. Ya ada orang Ada yang orang bisa yang dengan biasa. tali. Gerhana itu biasa. Kalau ada waktunya Ya, biasa. biasa. Tebing begini biasa nggak? Pemandangan begini untuk ini tali temali ini biasa nggak? Tapi ketika dia ditaruh bersamaan, pemandangan indah, tebing, orang meniti tali dan gerhana, dia menjadi apa? Luar biasa. Menjadi luar biasa. Jadi kalau Om Bustami, Om Ali misalnya, dia sendirian di dompet duafa ini biasa aja. Iya, biasa. Biasa. Kayak ada dendam gitu. Kalau teman-teman volunteer misalnya, volunteer aja di biasa aja gitu. Teman-teman di front office sendirian biasa aja. Tapi ketika kita bersama, nah, itu menjadi luar biasa. Ya. Mulai mengganggu. Oke. Nah, ini sedikit aja. Terus belajar. Mengubah pengalaman apa yang kita sudah punya, baru ada perubahan ya. Karena kalau enggak, hidup kita ini kayak sinetron. Sinetron itu mengatakan bahwa otak kita itu otak kiri. Mana otak kiri, mana otak kanan nih? Kiri yang ada matematikanya. Ini kiri. Ya. Karena yang mana Arni? Logika. Ini yang kanan. Lebih oriented. Jadi kalau 1 tambah 1, Dua. Kiri. Belum tentu dua. Kiri. Kalau kiri 2. kalau kiri 2. Kalau kanan Tapi dia kalau kanan belum tentu 2. Dapat tahu dapat kembar ya. Iya. Leng ngerasa ya? Leng ngerasa ya? Jadi otak kanan kita dikerdilkan, otak kiri kita dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Karena orang miskin gitu. Iya, ya. Gak ada keberanian kita. Kenapa? Karena kalau kita merasakan miskin, kita takut gitu. Iya kan? Padahal mau miskin, mau kaya, tetap aja kita jadi orang gitu. Nggak mungkin kalau miskin kita jadi monyet, kan nggak mungkin. Terus tiba-tiba kaya kita jadi kera. Nggak berubah itu. Kaya jadi berubah. Ini mentang-mentang tadi pada makan terus buka masker. Yang bantu saya baca. Biru, Kan baca. Bantu saya baca. yellow, green, yellow, green. Oke. Udah tahu ya cara membacanya. Bahaya bahwa warna merah itu artinya red, gitu ya. Bahwa apa lagi? Green adalah hijau. Hijau itu adalah green. Sudah paham ya? Paham. Kita boleh coba. Saya akan memutarkan satu film 1 menit aja. Kita akan coba menyebutkan warnanya, bukan katanya. Jadi kalau ini bahasa Inggris.
Fokus. Terburu-buru. Terburu-buru. Kan. Sudah digiring sejak dulu. Sudah digiring sejak dulu. Maksudnya apa? Sudah digiring sejak dulu. Digiring tunggak warna. Digiring itu membaca. Baca. Ya, ya. Kadang-kadang mata itu mendahului daripada Mata mendahului. Tindakan mendahului kata-kata. Ya, kalau kita ibaratkan apa namanya, satu di gedung bertingkat, satu lagi camping di Subayang misalnya. Subaya. Subayangnya kotak kanan, Ya. gedung bertingkatnya kotak kiri gitu. Gitu ya. Ini teman-teman bisa coba lagi yang dynamic color blinding. Pasti nanti akan beda lagi. Atau mau coba lagi? Mau coba. Ada lagi? Hah? Ya. Coba lagi katanya Om. Oke. Mulai lagi ya. Harus shout out ya. Shout out. Shout out. Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Blue. I'm ready. Red, yellow, blue, green, red, yellow, yellow, green, blue, yellow, green, red, blue, green, red, green, yellow, green, red, yellow. Ada yang tertahan. Mikir dulu sebentar baru. Ya. Dan itu umum tadi kan. Tiba-tiba mikir. Nah biasa otak kanan otak kiri itu bekerja begitu. Dia nggak saling timpali juga gitu loh. Tapi bisa jalan seiringan juga. Nah mengaktifasi otak kanan itu banyak cara. Nanti saya tunjukkan caranya. Tapi saya mau ajak teman-teman we can fly away. Did you find it? Oh yes. Oh iya, We can fly Fly. Oh iya. Oh iya. oh iya. Oh ya. Iya. Oke. Kita tenang aja. Kita hanya fokus di tengah. Bro. Ya benar. Coba bantu teman kita. Enggak nampak. Nggak nampak. Banyak ternyata. Kita diam-diam ternyata nggak baca. Putih. Makanya dia tuh baca dulu, Pak. Oh. Kita baca dan baca. Yang putihnya kan? Ya, yang putihnya. Flyaway-nya dapat. Ya, yang kalau clock itu kan hitam tuh, dia putih tuh weekend. Oh dia. Bukan ke putih. Ya, Coba lah, coba lah diperhatikan. Itu harus diperjelas gitu kan. Akhirnya menggigil kembali. karena itu yang kita pelajari dari kecil. Kertas putih dengan tinta hitam. Tapi ketika kertas hitam dengan tinta putih, kita bingung. Ya.